komunis itu, PKI itu musuh agama, musuh bangsa, musuh negara, musuh budaya. Nah, jadi jangan dikerdilkan kalau ini hanya persoalan umat Islam saja. Tidak, ini persoalan rakyat dan bangsa Indonesia. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, apapun suku, budaya, agamanya, harus terlibat menjaga keutuhan NKRI dengan menolak daripada agenda Neo-PKI yang disebut sebagai RUU haluan ideologi Pancasila tersebut. Nah, namun saya juga mau ingatkan, penolakan RUU HIP saja tidak cukup. Karena PKI ini licin bagaikan belut. Hari ini Neo-PKI gagal menggolkan suatu agenda, maka besok mereka akan buat agenda lain yang serupa, tapi dalam kemasan yang berbeda untuk mengelabui rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara gerak laju kebangkitan PKI bagi umat Islam dan seluruh rakyat bangsa Indonesia wajib di-stop dan dihentikan secara total. Nah, jadi ini yang mesti kita ingat. Kita harus menghentikan agenda Neo-PKI ini secara total. Oleh karenanya tidak cukup kalau kita hanya menolak daripada rancangan undang-undang HIP saja. Karena kalau rancangan undang-undang HIP ini kita berhasil menolaknya, mereka akan cari agenda lain yang serupa, tapi dengan kemasan yang berbeda untuk mengelabui rakyat. Karenanya, menurut pendapat saya, sekali lagi, Babe Haikal, ini menurut pendapat saya. Maaf, saya katakan menurut pendapat saya, karena ini agak sensitif. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain ingin memfitnah daripada dialog virtual Zoom kita ini sebagai dialog makar, sebagai pertemuan makar, sebagai rapat makar. Maka itu saya katakan di sini, menurut pendapat saya. Artinya saya bertanggung jawab secara pribadi, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara. Bahwa menurut pendapat saya, bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Nah, jadi saya ingin ibaratkan persoalan, kalau di badan kita ini banyak koreng yang disebabkan oleh darah yang kotor, darah yang tidak sehat. Tentu tidak cukup kalau mengobatinya hanya dengan memberikan serbuk obat atau memberikan cairan obat kepada tiap-tiap koreng tadi. Karena satu koreng sembuh akan muncul koreng yang lain. Kenapa? Karena pokok persoalannya bukan di korengnya. Pokok persoalannya adalah di darahnya yang kotor dan tidak sehat. Sehingga untuk menyembuhkan koreng yang banyak tadi tidak cukup dengan meneteskan obat kepada tiap koreng, tapi darah kotor dan tidak sehatnya yang harus dicuci dan diganti. Nah, begitu juga apa yang terjadi di negeri kita. Ini udah terlalu banyak koreng, banyak borok di mana-mana. Kalau kita obati satu persatu koreng dan borok tersebut, sangat melelahkan, sangat capek betul, dan tidak akan pernah selesai. Hari ini koreng RUU HIP kita obati, besok muncul koreng RUU yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu bukan hanya sekedar korengnya yang harus kita obati, tapi juga peredaran darah kotor dan tidak sehat itu harus kita ganti. Artinya apa? Artinya rezimnya itu yang mesti kita ganti. Makanya saya katakan makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Nah, karena PDIP sudah menjadi sarang daripada generasi Neo-PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan ingin menghidupkan kembali daripada ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Namun demikian, Babe Haikal, supaya tidak ada kesalahpahaman, di penutup ini saya ingin memberikan catatan penting. Supaya tidak salah paham, perhatikan baik-baik bagi semua yang ikut mendengarkan daripada dialog virtual via Zoom ini, bahwa yang saya maksudkan dengan Neo-PKI, nah, sekali lagi, yang saya maksudkan dengan Neo-PKI di sini adalah dua golongan. Yang pertama, anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI atau menjalankan agenda PKI. Jadi anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI dan menjalankan agenda PKI, itu yang saya sebut generasi Neo-PKI. Sedang anak keturunan PKI
yang sudah membaur dan menerima ideologi Pancasila secara utuh dan benar, serta tidak lagi mengusung ideologi PKI, maka mereka wajib kita hormati, wajib kita terima sebagai saudara. Dan gak boleh lagi kita mengait-ngaitkan mereka dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Karena mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua mereka. Dan ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam beberapa ayat, faqala ta'ala la taziru waziratun wizra ukhra. Di mana Allah menyatakan bahwa seseorang itu, seorang pendosa siapapun dia, tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi tiap orang tanggung dosa masing-masing. Nah, kalau anak keturunan PKI ini tidak mengusung ideologi PKI, tidak melakukan kejahatan, mereka tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Makanya kita tetap harus menghormati dan yaitu menjadikan mereka sebagai saudara kita selama mereka tidak mengusung ideologi PKI dan selama tidak lagi menjalankan agenda PKI. Nah, begitu juga Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, karena di dalam Islam ini tidak ada dosa turunan. Nggak ada dosa itu turun dari orang tua kepada anak. Orang-orang tua PKI dulu mereka berdosa, melakukan pengkhianatan. Tapi anak keturunan mereka tidak boleh kita bebankan untuk bertanggung jawab daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sekali lagi, generasi Neo PKI yang saya maksudkan adalah anak keturunan PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan menjalankan agenda PKI. Sedangkan anak-anak keturunan PKI yang sudah sadar, insaf, membaur, bersatu dengan seluruh masyarakat dan menerima Pancasila secara utuh dan benar, mereka tidak masuk dalam konteks Neo PKI. Nah, kemudian yang kedua, golongan kedua yang saya maksudkan generasi Neo PKI adalah generasi baru yang bukan keturunan PKI. Mereka tidak ada sangkut paut dengan keluarga besar PKI, akan tetapi mereka getol membela PKI, bahkan getol mengusung ideologinya. Dan secara terang-terangan mereka benturkan itu ajaran-ajaran yang mereka yakini dari ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme, begitu juga komunisme untuk menghantam daripada ajaran agama. Nah, generasi baru semacam ini pun walaupun bukan anak keturunan PKI, tetap mereka kita sebut sebagai generasi Neo PKI. Nah, demikian Babi Haikal, Masya Allah. Saya minta maaf sekali lagi begitu panjang yang perlu saya sampaikan. Tapi apa boleh buat, tidak bisa tidak ini harus saya sampaikan. Karena keselamatan negara Republik Indonesia begitu penting. Harus menjadi yaitu tanggung jawab kita bersama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi saya bertanggung jawab penuh secara hukum agama maupun negara atas semua pernyataan tersebut. Bahkan saya setiap saat siap pulang ke Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban demi keselamatan daripada NKRI. Setiap saat saya siap pulang. Yang jadi persoalan sampai hari ini saya masih dicekal, tidak bisa untuk meninggalkan daripada negara Arab Saudi. Dan ini merupakan proyek pengasingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh rezim Jokowi untuk menjauhkan saya dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau mereka ingin meminta pertanggungjawaban saya, kalau mereka betul ingin berhadapan langsung dengan saya, cabut cekal, saya akan hadir di Indonesia setiap saat, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.